Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita percaya kita semua adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang hebat karena kita memiliki Tuhan Yesus yang maha besar. Dan puji Tuhan, pagi ini kita akan sama-sama membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini." Puji Tuhan, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dikatakan kenapa manusia membutuhkan Tuhan. Karena selalu diingat bahwa kita manusia itu penuh dengan kekurangan, keterbatasan. Sepintar, sehebat, sekuat apapun manusia, atau sepintar-pintarnya kita menata mengatur hidup kita, makanan atau pola makan kita tetap manusia yang terbatas. Kita membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya memberikan judul, "Kami membutuhkanmu ya Tuhan." Saudara, Musa, dia berkata, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini." Musa tahu persis bahwa dia membawa umat Tuhan, bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Itu hal yang tidak mudah, itu hal yang tidak gampang bagi dia. Karena dia membawa bangsa Israel bukan hanya 100 orang, 200 orang. Tetapi dikatakan kurang lebih 2 juta orang. Kita melihat dari 2 juta lebih ini membutuhkan karakter yang berbeda. Saudara, kita melihat di sini bahwa Musa tahu di tengah-tengah dia menghadapi bangsa yang keras tengkuk, yang keras kepala ini. Dia tahu hanya satu yang sanggup untuk memberikan pertolongannya adalah Tuhan. Sebab itu dia berkata, kalau bukan Tuhan yang memimpin kami, membimbing kami, menyertai kami tidak akan berangkat dari sini. Saudara, begitu juga dengan kehidupan kita. Kita tahu kita manusia yang terbatas, kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Banyak hal yang kita hadapi dalam kehidupan ini, pergumulan persoalan yang kita hadapi. Tapi satu hal yang kita tahu, ketika Tuhan yang menyertai kita, kita dimampukan oleh Tuhan untuk melewati apapun yang sedang kita hadapi. Saudara, kita melihat ada satu raja di dalam kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-14 ayat yang ke-11. Kita tahu adalah Raja Asa. Dia berkata demikian, "Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, 'Ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar, dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau.'" Kita tahu dikatakan Asa ketika dia mendengar kabar bahwa orang Ethiopia maju untuk berperang melawan bangsa Yehuda, dia berkata bahwa kekuatannya tidak sebanding dengan orang-orang Ethiopia yang datang. Dikatakan tentara mereka begitu kuat. Dikatakan ada 1 juta lebih mereka yang datang. Padahal kalau mau dipikir, Raja Asa hanya mempunyai tentara, dikatakan tentara yang sanggup untuk berperang itu ada sekitar 580.000 orang. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa hal ini Asa berkata dia tidak sanggup untuk melawan kekuatan yang besar. Tetapi dia berkata dia punya Tuhan yang sanggup untuk memberikan pertolongan kepadanya. Begitu juga dengan kita, saudara. Bagi kita mungkin sebagai pedagang, usaha kita kecil, ketika kita melihat sekeliling kita, pedagang-pedagang yang besar atau pengusaha yang besar yang ada di sekitar yang kita bisa lihat secara langsung. Mungkin kita dalam hati kecil kita berkata, modalku tidak seberapa. Hanya ini yang aku bisa miliki. Saudara, modal kita hanya sedikit.
Tetapi ketika kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan sanggup melipat gandakan ketika kita berharap kepada Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan sanggup memberikan pertolongan kepada kita. Supaya apa? Kita tidak khawatir, kita tidak takut melihat kondisi yang ada di sekitar kita. Karena kita punya Tuhan yang sanggup untuk menolong kita. Di dalam penyertaan Tuhan, kita bisa melihat kemahakuasaan Tuhan yang akan Dia nyatakan dalam hidup kita. Karena kita mulai khawatir dengan keadaan yang kita hadapi saat-saat ini. Tahun 2023 dikatakan masa paceklik bagi kita. Perekonomian suram. Tetapi bagi kita orang-orang yang percaya kata firman Tuhan, setiap hari kita diberkati oleh Tuhan. Ada berkat yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Tetapi kita tahu di dalam penyertaan Tuhan, selalu Tuhan berikan orang-orang yang seringkali Tuhan pakai untuk mendidik karakter kita. Karakter iman kita itu dibentuk lewat orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, kita percaya Tuhan menyertai kita. Seperti contoh dikatakan Yusuf, yang kita kenal betul bagaimana Yusuf. Di dalam Kejadian pasal 39 ceritanya begitu panjang disampaikan. Dikatakan Tuhan menyertai Yusuf. Tetapi di dalam penyertaannya kita melihat ketika dia berada di rumah Potifar. Saudara, di situ ada ujian, ada godaan di situ. Tuhan menyertai dia. Tetapi kita melihat orang yang disertai Tuhan adalah orang yang takut akan Tuhan. Ketika ada cobaan datang, istri Potifar datang menggoda dia. Dia tidak melakukan hal itu. Kenapa? Karena dia takut akan Tuhan. Di dalam penyertaan Tuhan ada fitnahan. Bahkan dikatakan dia dimasukkan ke dalam penjara karena fitnah. Tuhan menyertai dia, bahkan ketika pun dia ada di dalam penjara, dikatakan Tuhan tetap menyertai dia. Bahkan kepala penjara sendiri pun mempercayakan semuanya itu kepada Yusuf. Karena apa? Yusuf orang bisa dipercaya. Ketika kita menjadi orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan, baik dalam mengelola usaha kita, kita bisa dipercaya di dalam pelayanan. Itu adalah satu berkat yang luar biasa ketika kita dipercaya oleh Tuhan. Makanya dikatakan miliki hati yang senantiasa takut akan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu selalu nyata bagi kita ketika kita meminta kepada Tuhan. Seringkali ada banyak hal yang sedang kita hadapi dalam hidup ini. Kita mungkin sedang menghadapi kekalutan hidup, pergumulan masalah perekonomian, masalah keluarga, rumah tangga, masalah anak-anak. Tetapi kita percaya ketika kita hadirkan Tuhan di dalam rumah tangga kita, ketika kita hadirkan Tuhan di dalam usaha mata pencarian kita, engkau akan lihat pertolongan Tuhan itu nyata di dalam hidupmu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dikatakan di sini bahwa manusia yang ada di dalam dunia ini begitu banyak. Bahkan dikatakan kalau kita searching di Google, dikatakan ada 70 miliar manusia, penduduk manusia yang ada di dunia ini. Tetapi saudara tahu, sidik jari manusia itu tidak sama. Tetapi engkau melihat, Tuhan itu punya cara untuk menolong setiap kita. Dari jutaan manusia, miliaran manusia, Tuhan tidak pernah salah untuk memberikan pertolongan kepadamu. Tuhan tidak pernah salah untuk menyatakan kasih setianya kepadamu. Ketika engkau apa? Melibatkan Tuhan di dalam hidupmu. Sertakan Tuhan di dalam hidup kita setiap hari. Karena kita akan melihat mujizat Tuhan itu menyertai orang yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan, kami menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang sanggup untuk memberikan pertolongan kepada kami. Sebab itu kami mau hanya bergantung berharap kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan itu selalu sempurna buat kami. Sebab itu kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami, pekerjaan kami, usaha mata pencarian kami, pelayanan-pelayanan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau kiranya memberkati juga gereja lokal kami, Gereja Pantai Kosta di Indonesia, COTW yang ada di Temanggung, diberkati oleh Tuhan. Mulai dari Bapak Gembala, Ibu Gembala, staf Gembala, para pengerja, seluruh jemaat Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan diberkati oleh Tuhan. Bahkan setiap kami yang mendengar firman Tuhan, kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami semua dilawat oleh Tuhan, karena kami memiliki Engkau seutuhnya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau kiranya bekerja terus dalam hidup kami. Firman-Mu itu hidup.
firman itu membangkitkan semangat kami. Terima kasih banyak Tuhan. Segala puji bagi Engkau. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.